Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Astri. Kali ini pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi efektif dalam diskusi kelompok. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, coba angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami kelompok yang susah diajak komunikasi? Ayo. Siapa? Berarti semuanya di sini kebanyakan udah pernah ya merasakan ya, atau kemudian menurut kalian apakah semua orang yang aktif berbicara sudah pasti memiliki komunikasi yang baik? Belum tentu. Kenapa? Karena Berikan alasannya. kebanyakan orang itu biasanya di live-nya dia aktif, tapi biasanya di WA dia malah cuek. Kayak terus? siapa? Kemudian Kayak siapa? Kalau aku tadi kan kata orang yang banyak komunikasi, apakah itu apakah semua orang yang aktif berbicara itu di real life atau di media sosial? itu di media sosial ataupun di real life ya? Apakah dia sudah memiliki komunikasi yang baik? Enggak, buat aku enggak. Itu enggak tentu. Banyak karena banyak komunikasi itu bukan berarti dia memiliki skill. Karena banyak komunikasi itu bisa aja bahasanya campuran. Nah, bahasa kayak gue terus bahasa binatang, bahasa ini. Jadi dia nggak mikirin kayak dia itu lagi di mana, terus ketemu sama siapa, tapi dia bahasa itu campuran, dan itu menurut saya nggak bisa disamaratakan. Ya mungkin dari aku setuju dengan mereka berdua sih. Soalnya belum tentu orang yang biasanya banyak omong di real life, belum tentu dia juga banyak omong di chat atau enggak bisa nanggepin dengan bagus lah di chat gitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya coba. Misalnya saat kerja kelompok ada salah satu anggota kalian yang diam karena diem aja nih ya, dia nggak berani. Ini kan diskusi kelompok kan, dia diem aja nggak berani untuk menyuarakan pendapat dia karena dia itu takut salah. Akibatnya ide yang sebenarnya dari dia itu harusnya itu bagus tidak jadi tersampaikan di dalam kelompok itu. Kalau kalian ada di kelompok itu, Dirangkul, mungkin dirangkul. kan kita nggak tahu. Emang kamu tahu? Enggak, jadi tanyain satu-satu gitu loh, misalnya ini pendapat kamu gimana, pendapat kamu gimana, pendapat Oh, seperti itu. Kalau itu kan kalau di langsung, kalau di gini forum gitu. Kalau misalnya online, kalau online kan itu kalau di itu langsung. biasanya kan ada satu orang nih yang biasanya gini, gimana guys menurut kalian gitu kan. Terus abis itu pasti ada tuh satu dua orang yang ngejawab, terus sisanya ya udah ngikut satu dua pendapatnya satu dua orang itu. Terus abis itu gimana tuh kita cara ngatasinnya, yaitu kita mungkin yang awal-awal bisa dilakukan yaitu nge-tag orang-orang yang belum. Oh ya, betul. Terus abis itu kalau seumpama dia nggak ngejawab di grup, mungkin kita bisa PC. Iya. Gimana tuh pendapat kamu kalau seumpama udah kita PC dia nggak ngejawab, ya udah berarti dia itu mungkin bisa kita simpulkan dia tuh iya bener AFK, dia nggak mau berkontribusi. Karena biasanya orang yang takut berkontribusi itu kalau misal diajak komunikasi dua arah doang itu dia mau biasanya karena Betul. Mungkin dia ya takutnya takut di grup iya gitu. Sedikit tambahan dari saya, untuk diskusi kelompok apabila dilaksanakan secara daring ya, daring atau online, itu bisa diwajibkan atas semua orang untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi wajib gitu loh, per orang harus menyuarakan satu pendapat aja. Untuk mengurangi misalnya contohnya orang-orang yang tadi takut untuk berpendapat itu, mau nggak mau kan dia harus menyuarakan pendapatnya. Nah kemudian saya memiliki silakan. Ada apa? Menurut aku nih, menurut aku untuk orang yang takut untuk menyuarakan pendapatnya, menurut aku kalian perlu untuk yolo selama itu Maksud dari yolo yolo itu kayak terjun bebas aja. Kayak Oke. selama itu emang make sense gitu. Misalkan kamu mau ini cuma takut ini tapi masuk akal, ya itu kalian coba aja. Atau kalian coba japri aja kalau emang takut di grup gitu sih. itu berarti statement dari POV orang ini. Betul. Oke, sekarang saya ingin menyampaikan satu kasus
yang ada dalam suatu kelompok diskusi. Suatu kelompok diskusi, beberapa anggota sibuk bermain smartphone sehingga diskusi tidak berjalan dengan baik. Akibatnya tugas terlambat dikumpulkan dan hasilnya kurang maksimal untuk kelompok tersebut. Menurut kalian, apa penyebab komunikasi dalam kelompok tersebut tidak berjalan efektif selain smartphone tadi? Mungkin dia itu dari awal udah ogah kayaknya. Iya sih. Berkontribusi dalam kelompok. Biasanya kan ada tuh orang yang kayak gitu. Berarti dia anaknya malas-malasan dalam Belajar belajar. juga mungkin dia nggak klop sama topiknya. Juga banyak sih sebenarnya, banyak faktornya. Bisa jadi faktor dari dalam diri mereka sendiri, dari lingkungan juga termasuk. Nah, kalau misalkan dari diri sendiri mungkin misalnya kayak dari hormon dopaminnya kurang gitu. Nah, terus juga lagi apa sih periode ya, di bulan periode. Terus kalau dari lingkungannya siapa tahu aja dia lagi mengalami tekanan kan. Terus ya dari pressure dari sini dari situ kan juga bisa terjadi, dan juga dari faktor diri sendiri. Siapa tahu aja tadi disebutin sama Haya apa kurang antusias. Iya, Yang antusias itu juga bisa terjadi. Jadi sebenarnya banyak aja faktor yang bisa dapat terjadi. Nah, yang kita nggak ketahui itu karena kita kurang pendekatan sama si orang tersebut gitu. Mungkin dari Naila Karena dari awal nggak seret sama yang topik yang dibahas, mungkin dia Iya. kayak kurang pendapat. setuju. Kurang serap, jadi Iya, kurang dirinya seret. sendiri. Jadi dari dianya Masam. sendiri dia nggak mau. Ya udah emang nggak mau, kalau misalnya udah nggak mau ya emang Susah, ya udah. udah style Style. Ya udah berarti itu sih. Iya. Baik, dari kasus yang saya berikan tadi, kita bisa mengambil hambatan dari komunikasi dalam diskusi kelompok ini, yaitu kurangnya fokus saat diskusi yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mendengarkan pendapat teman, menggunakan smartphone secara berlebihan, perbedaan pendapat yang memicukan konflik, ya benar ya kata kalian tadi. Kemudian kurangnya rasa percaya diri untuk berbicara. Betul. Kemudian ada beberapa dampak dari komunikasi yang kurang efektif. Komunikasi yang tidak efektif tentu memberikan dampak negatif. Contoh dampak-dampaknya itu apa aja? Terjadi kesalahpahaman, diskusi menjadi tidak terarah, tugas kelompok tidak selesai dengan baik, menurunnya kerjasama antar anggota kelompok tadi, suasana diskusi menjadi kurang nyaman. Betul. Dan kemudian ada solusi dan strategi untuk meningkatkan komunikasi efektif dalam kelompok ini, yaitu mendengarkan pendapat teman, kemudian menghargai perbedaan pendapat, kemudian fokus selama diskusi berlangsung, mengurangi penggunaan smartphone. Kalau bisa nggak usah ada smartphone di situ. Jadi kan saya kurang setuju menurut saya kalau nggak ada smartphone, karena kan kita yang pertama sudah dewasa ya. Meskipun nggak semuanya bisa memanage, tapi menurut saya smartphone ini dalam kebutuhan belajar ini sangat penting. Saya kurang tepat aja menurut saya ya. Tapi kan kakak selaku pembawa materi mungkin ada kebijakan yang lebih bijak gitu. Mungkin lebih baik untuk kelompok tadi ada smartphone 1 atau 2 untuk satu kelompok itu untuk dibatasi untuk mencari sumber atau referensi dari jurnal atau ya gitu. Ada beberapa solusi lagi, yaitu menjaga sikap sopan saat berbicara dan berani menyampaikan ide dan pendapatnya, jangan takut. Kemudian yang terakhir ada refleksi. Apakah kalian, aku ingin bertanya ya ke kalian semua ini, apakah kalian mengalami miskomunikasi dalam kelompok? Ya, Banyak sih sering. Ya, Kemudian apa penyebabnya biasanya? Biasanya karena yang pertama kurang adanya apa sih? Apa ya? Wait, gue lupa bahasanya. Miskomunikasi. Bukan keterbukaan dalam Antar anggota kelompok. antar anggota kelompok. Nah, bagaimana nih kalian menyelesaikannya kalau ada miskomunikasi itu tadi? menurut saya kita pertama itu harus buat apa ya, beberapa bagian. Yang pertama kita kayak cuma ngechat di grup, ini guys kerjaan ini ya, gini dijelasin. Yang kedua kayak kita bagi-bagi. Yang ketiga kita nge-tag. Kalau yang keempat misalkan dia tetap aja nggak nongol pas tag itu, kita bukan ancam sih, lebih ke kasih warning sign gitu kan, kayak ini kalau misalkan tugasnya belum selesai jam segini, saya anggap yang belum ini nggak ada yang namanya gitu, kayak warning sign gitu. Kalau terus nggak ada di japri. Nah kalau belum ada jawaban ya udah, kalau menurut saya berani aja untuk bicara ke dosen gitu. Oke, bisa. Kalau saya nih ya, Ha-ha. ini udah kan? Udah kan? Kalau saya, kalau kondisinya nih
ini tuh ya disclaimer dulu kalau misalnya kondisinya miskomunikasi kita itu kayak gini. Bisa kita mau bantuin tapi ternyata orangnya itu ini. Bisa kita mau bantuin tapi orangnya itu nggak nyebut secara keseluruhan apa yang perlu dibantu gitu loh. Kan itu kan yang membuat miskomunikasinya kan itu kita bingung kita bingung bantuin yang mana. kita mau bantu tapi kita bingung bantunya yang mana. Jadi kalau kayak gitu berarti kita harus make sure ke orangnya lagi ini gimana sih ini kalau mau Kasih misalnya mau penjelasan dibantu gitu ya. ya kalau misalnya mau dibantu ya udah jabarin apa yang perlu dibantu. Jangan dibiarin gitu Oh aja. ya. Oke. Jadi, komunikasi efektif adalah kemampuan penyampaian informasi atau pendapat dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Sekarang untuk refleksi pada diri kita sendiri. Coba sekarang kalian pikirkan apakah selama ini kita semua sudah menjadi pendengar yang baik dalam diskusi. Sepertinya belum ya. Sepertinya belum. Karena pasti kan kita juga ada Kita kan manusia, tidak luput dari Oke. Pada sesi terakhir, saya akan mengirim sebuah video refleksi untuk komunikasi yang efektif bagi ke suatu kelompok. Bisa kalian cek di WhatsApp kalian, bisa kalian tonton dengan baik dan diterapkan di kemudian hari ketika diskusi kelompok kalian nanti. Saya mau tanya Kak, Oh iya. untuk videonya dikirimkan ke Ya, WhatsApp nanti ya? videonya aku kirimkan lewat WhatsApp. Boleh kalian tonton di sini bareng-bareng ataupun nanti langsung di rumah juga boleh. di sini aja Kak, Sini aja bisa ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa menerapkan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.